Halo semua, saya Fitriana Kusuma Dewi dengan NIM 7222012. Di sini saya akan membahas materi tentang tema keserakahan manusia yang diambil dari Jurnal Internasional tentang Kemanusiaan. Lalu ditulis oleh Dr. Jovan de Souza yang berisi Greed, Crisis, Causes, dan Solution. Baiklah, sebelum mulai penyampaian materi pada kali ini, izinkan saya untuk mengajak kita berdoa agar Tuhan selalu senantiasa menyertai kita sampai akhir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu terhadap kami. Berkatilah kami dalam setiap langkah hidup kami. Ajarilah kami untuk selalu mengerti dan menerima apa yang Kau berikan kepada kami. Lindungilah kami selalu, berikanlah kami kesehatan ya Bapa. Doa yang sering ini kami mohon kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu greed? Greed adalah bentuk keserakahan manusia untuk memenuhi kepentingan atau keinginan diri sendiri demi kepuasan pribadi, hingga terkadang keserakahan ini mampu merugikan orang lain. Lalu mengapa bisa terjadi greed? Menurut Jurnal Internasional tentang Kemanusiaan, manusia menjadi serakah karena berbagai faktor. Yang pertama ada kecanduan. Saya ambil misal dari kecanduan narkoba. Seperti yang kita tahu bahwa narkoba itu sangat mahal. Namun pengguna narkoba tidak dapat menghentikan konsumsi karena sudah kecanduan. Terkadang pecandu narkoba menghalalkan segala cara, seperti mencuri, merampok, dan lain sebagainya, untuk mendapatkan uang, sehingga bisa membeli narkoba demi kepuasan diri sendiri. Lalu yang kedua, ada kapitalisme, atau keserakahan pemilik modal. Demi memperkaya diri sendiri, terkadang para pemimpin, pemilik modal, atau penyelenggara ingin memperkaya diri sendiri, hingga kadang tak jarang mereka melakukan kecurangan kepada orang lain. Lalu bagaimana cara mengatasi greed? Manusia diberi akal dan budi oleh Tuhan, gunanya bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kita juga diharapkan untuk selalu bersyukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan, tidak perlu iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Menurut saya ini merupakan kunci agar manusia tidak egois atau serakah. Di pembahasan greed ini saya mengambil kutipan Alkitab, yaitu janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 19-20. Yang kedua, krisis. Apa itu krisis? Krisis penderitaan. Menurut Jurnal Internasional tentang Kemanusiaan, penderitaan manusia merupakan elemen yang tak terpisahkan. Namun, penderitaan yang berlebihan dapat memusnahkan manusia itu sendiri. Lalu, mengapa bisa terjadi krisis? Terkadang penderitaan itu timbul akibat keserakahan kita sendiri. Saya serakah dengan informasi atau materi yang sudah diberikan dosen. Lalu saya diminta dosen untuk menyampaikan materi ke teman-teman. Namun materi itu tidak saya kirimkan, atau saya kirim setelah saya mempelajari semuanya, baru saya kirim. Setelah kejadian itu, ternyata teman-teman mengetahui tindakan licik saya, sehingga saya dijauhi. Suatu ketika penugasan kelompok dan saya tidak memiliki teman untuk menyelesaikan tugas tersebut. Inilah akibat keserakahan saya,
yang dapat menimbulkan penderitaan terhadap diri sendiri. Bagaimana mengatasi krisis atau penderitaan? Menurut saya dengan menerima apa yang dimiliki dan tidak perlu mengacau milik orang lain. Yang utama menganggap penderitaan sebagai kekuatan. Sejauh manakah sih kita bisa kuat dan menerima takdir yang Tuhan berikan? Causes. Penyebab utama penderitaan manusia ialah keserakahan yang akut. Oleh karena itu, solusi yang dapat mengatasi ialah, menurut saya, dari dalam diri sendiri. Seperti kita mampu menerima diri sendiri, menjaga kerukunan antar sesama, menghormati orang lain, dan yang paling utama ialah selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan. Meskipun terkadang sulit, namun dengan kita bersyukur, itu sedikit mengurangkan rasa iri kita terhadap kepunyaan orang lain. Semua materi ini saya mengambil kutipan dari 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita dan kita dapat menerapkan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh serakah dan selalu mengingat Tuhan juga sesama. Baiklah, sebelum menutup perjumpaan kali ini, izinkan saya untuk mengajak kita untuk berdoa agar Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu dari awal pembahasan kami hingga akhir ini. Kini berkatilah kami untuk melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Terima kasih atas segala anugerah yang Kau berikan. Ajarilah kami agar kami selalu bersyukur atas nikmat anugerah yang Kau berikan dan tidak perlu iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Ajarilah kami untuk selalu hidup sederhana ya Bapa. Doa yang sederhana ini kami mohon kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.